Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah upload tugas akhir ke dalam repositori Politeknik Negeri Cilacap. Hal pertama yang harus dilakukan ketika akan mengupload tugas akhir adalah mengunci file PDF yang akan diupload. File yang dikunci adalah bab 3, bab 4, serta bab 5 saja. Salah satu aplikasi yang dapat mengunci file PDF adalah PDF Exchange Viewer. Caranya, kita klik File, Open, pilih bab 3, lalu tekan Ctrl D, kita klik Security Method, kita ubah menjadi Password Security. Setelah itu centang Require a Password to Change. Lalu masukkan password. Password bisa berupa angka ataupun huruf sesuai kehendak masing-masing. Kita klik hilangkan centang Enable Text Access, lalu klik OK, lalu tekan Ctrl S. Ketika sudah tampil seperti ini, maka PDF telah terkunci. Langkah-langkah ini dapat digunakan untuk mengunci bab 4 dan bab 5 juga. Setelah bab 3, bab 4, dan bab 5 semua terkunci, maka yang perlu kita lakukan adalah mengunjungi halaman repositori Politeknik Negeri Cilacap, yaitu elip.pnc.ac.id. Setelah itu, klik login. Halaman login mahasiswa adalah seperti ini. Username menggunakan alamat email yang sudah didaftarkan pada akun repositori. Passwordnya adalah 123456778. Lalu kita klik login. Setelah tampil halaman seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah klik New Item. Di sini akan tampil halaman item type. Kita pilih tesis. Setelah itu, klik Next. Ini adalah halaman upload file tugas akhir. Kita dapat mengupload tugas akhir pada halaman ini. Langkah selanjutnya adalah choose file dan upload halaman tugas akhir satu persatu, dimulai dari cover, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan yang terakhir lampiran.
Setelah semua file terupload, maka selanjutnya adalah klik show option pada file masing-masing. Di sini yang kita rubah adalah language, kita rubah menjadi Indonesia. Setelah itu klik update metadata. Lakukan ini untuk file cover, file bab 1, dan file bab 2. Untuk file bab 3, bab 4, dan bab 5, kita ubah visible to menjadi registered user only, serta kita juga mengubah language menjadi Indonesia. Klik update metadata. Bab 4 juga kita rubah menjadi register user only. Bab 5 juga kita ubah menjadi register user only. Setelah semua terubah, maka selanjutnya klik next. Pada halaman details, yang pertama kita lakukan adalah mengisi judul di kolom title. Sebelum menulis judul tugas akhir masing-masing, kita tambahkan tugas akhir. Kita beri keterangan tugas akhir. Setelah itu masukkan judul tugas akhir masing-masing penulis. Kolom selanjutnya yang harus diisi adalah abstrak. Copy abstrak. Setelah itu, thesis type kita pilih diploma. Thesis name kita pilih other. Setelah itu, kolom yang harus diisi selanjutnya adalah creators. Di sini, kolom creators kita isi. Yang pertama adalah nama penulis tugas akhir. Kita isi family name. Family name di sini adalah nama belakang dari penulis. Nama penulis di sini yaitu Hanifa Lillahi Rohma, maka family name-nya adalah Rohma. Given name yaitu Hanifa Lillahi.
suku kata pertama dan kedua dari nama penulis. Setelah itu, yang kedua adalah kita isi dengan dosen pembimbing pertama. Family name adalah suku ketiga dari nama dosen pembimbing. Given name suku pertama dan kedua. Yang ketiga adalah dosen pembimbing kedua. Setelah sudah terisi, langkah selanjutnya yang kita isi adalah kontributor. Di sini pilih author, lalu masukkan nama penulis tugas akhir. Divisions, kita klik jurusan masing-masing. Setelah itu status, kita klik publish. Date, kita isi tahun tugas akhir. Date type, kita klik publication. Institution, kita isi Politeknik Negeri Cilacap. Setelah itu, departemen kita isi dengan jurusan masing-masing. Number of page kita isi dengan jumlah halaman tugas akhir. Setelah itu, kontak email address diisikan email masing-masing penulis tugas akhir. Setelah itu, uncontrolled keyword. Uncontrolled keyword adalah kata kunci yang ada di bawah abstrak. Setelah itu, kita klik next. Halaman berikutnya adalah subjek. Kita pilih teknologi. Setelah itu, klik 2 kali teknologi general. Setelah teknologi general terinput di atas, maka kita klik next. Lalu klik deposit item now. Jika muncul halaman seperti ini, maka file tugas akhir yang diupload akan masuk ke halaman review editor. Ketika editor sudah menyetujui, maka file tugas akhir akan muncul pada halaman home, lalu klik Let's Edition. Jika tugas akhir sudah muncul pada halaman ini, maka mahasiswa bisa langsung mengajukan bebas pustaka pada halaman digilib.pnc.ac.id/mandiri. Kemudian klik masuk. Lalu akan tampil halaman seperti ini. Login menggunakan NPM, kata sandi
menggunakan NPM. Setelah mahasiswa berhasil melakukan login dengan mengisikan data NPM dan kata kunci NPM akan diarahkan ke halaman ini. Silakan isikan beberapa isian yang ada berupa tahun penelitian, judul penelitian, kata kunci, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, jurusan, pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, dan penguji 2. Setelah selesai, silakan lakukan penyimpanan data. Proses upload data bisa dilakukan melalui ePrint. Jika mahasiswa belum memiliki akun, silakan daftar klik di sini. Dan nantinya akan diarahkan pada halaman pendaftaran akun untuk repositori di elib.pnc.ac.id. Setelah selesai, bisa dilakukan pencentangan. Untuk screenshot publish bisa diisi atau diabaikan. Jika diisi, silakan lakukan langkah-langkah berikut ini. Setelah proses selesai, silakan ajukan repositori dan klik ajukan bebas pustaka. Maka status pengajuan bebas pustaka mahasiswa dalam status proses verifikasi admin. Proses verifikasi oleh admin dengan melihat data ePrint yang telah diunggah oleh mahasiswa. Lalu dilanjutkan dengan verifikasi oleh kepala perpustakaan, dan setelah itu mahasiswa bisa download surat keterangan penyerahan laporan tugas akhir. Lalu kemudian mahasiswa bisa mencetaknya dan silakan dibawa ke perpustakaan dengan melampirkan buku tugas akhir, CD berupa laporan tugas akhir, dan CD berupa video produk yang dihasilkan dari penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.